Titin Prialianti pingsan saat putusan PK ditolak. Sebut hukum di negeri ini sudah mati. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, siang yang kelabu di salah satu hotel di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, menjadi saksi bisu tangis dan kekecewaan mendalam dari keluarga dan kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Di tengah riuh rendah perasaan yang memuncak, salah satu kuasa hukum, Titin Prialianti, terkulai lemah dan pingsan di lantai setelah Mahkamah Agung resmi menolak peninjauan kembali PK para terpidana. Titin, yang mengenakan pakaian serba hitam, hendak melangkah mengikuti sesi wawancara dengan sejumlah media ketika tubuhnya ambruk tak berdaya. Rekan-rekannya sigap membopongnya kembali ke dalam ruangan untuk beristirahat. Namun, pemandangan tersebut semakin menambah atmosfer suram yang sejak awal menyelimuti tempat itu. Perjalanan panjang Titin mendampingi 2 terpidana, Sudirman dan Saka Tatal, telah dimulai sejak kasus ini mencuat pada tahun 2016. Ia adalah saksi sekaligus pelaku perjuangan yang tanpa lelah menghadapi labirin hukum yang penuh dengan liku dan kabut ketidakpastian. Hingga langkah terakhir, PK, yang diharapkan mampu membuka tirai kebenaran, akhirnya berujung pada tembok penolakan yang kokoh dan dingin. Di ruangan tempat layar besar menampilkan siaran langsung putusan Ma, suasana berubah menjadi lautan isak tangis saat kalimat penolakan dibacakan oleh juru bicara Ma, Yanto. Setiap kata yang mengalir dari mulut Yanto seperti belati yang menusuk hati para keluarga dan pendamping hukum. Asep Kusnadi, ayah Rivaldi Aditya, tampak memegangi kepala sambil bergumam, mencoba memahami kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Ya Allah, bagaimana nasib anak saya di dalam sana? Keluhnya lirih, sebelum tangisnya pecah seperti dikutip Tribun. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sementara itu, Aminah, kakak Supriyanto, terisak histeris sambil berulang kali menyebut nama adiknya. Suaranya tenggelam dalam kerumunan orang yang melampiaskan duka mereka dengan berbagai cara, seperti tangis, amarah, hingga diam yang membisu. Di sudut lain, Asep kembali bersuara, kali ini dengan nada penuh kemarahan dan keputusasaan. Hukum di negeri ini sudah mati. Tak ada keadilan. Tak ada kebenaran. Kami hanya rakyat kecil yang terus diinjak-injak, teriaknya dengan suara bergetar. Permohonan PK yang diajukan oleh 7 terpidana, termasuk Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya, bertujuan untuk membongkar dugaan rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Namun, harapan itu sirna saat majelis hakim tetap meneguhkan vonis sebelumnya. Tidak ada ruang untuk kebebasan, hanya penegasan bahwa 7 orang tersebut harus menjalani hukuman seumur hidup. Putusan ini menjadi pukulan telak, tidak hanya secara hukum tetapi juga emosional. Bagi keluarga para terpidana, ini bukan sekadar akhir dari sebuah perlawanan, melainkan awal dari luka yang lebih dalam. Di tengah suasana yang penuh dengan ratapan dan rasa putus asa, Asep kembali berbicara. Kali ini dengan suara lebih tenang, namun setiap katanya mengandung luka yang sulit disembuhkan. Kami hanya ingin keadilan, bukan penghakiman tanpa dasar, tapi ternyata itu terlalu mahal untuk kami rakyat kecil, jelas Asep, sambil menatap kosong ke layar yang kini telah padam. Saat siang bergulir menuju senja, matahari Cirebon perlahan merunduk di ufuk barat, seperti menyembunyikan wajahnya dari duka yang terlalu berat untuk disaksikan. Angin yang semula hangat kini terasa dingin, membawa pesan pilu dari keluarga yang terus mencari setitik terang di balik gelapnya perjalanan panjang ini. Kasus kematian Vina dan Eki telah menjadi salah satu tragedi yang menorehkan luka di hati banyak orang. Namun, apakah keadilan benar-benar akan hadir untuk mereka yang menunggu di ujung harapan? Ataukah kisah ini akan selamanya menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai? Matolak PK kasus pembunuhan Vina Cirebon, 7 terpidana tetap jalani hukuman seumur hidup. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK yang diajukan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon yang terjadi beberapa waktu lalu. Adapun ke-7 terpidana tersebut yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Eko Ramadhani,
Hadi Saputra, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana. Dengan demikian, ketujuh terpidana tetap dihukum penjara seumur hidup. Perkara tersebut terbagi dalam dua berkas perkara masing-masing dengan nomor perkara 198 PKPID 2024 dengan terpidana Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sedangkan berkas perkara dengan nomor 199 PKPID 2024 terdaftar nama terpidana Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman, Supriyanto, dan Jaya. Meski berbeda berkas perkara, sidang PK tersebut sama-sama diadili oleh Ketua Majelis Hakim Burhan Dahlan. Amar putusan, tolak PK para terpidana. Demikian bunyi putusan tersebut dikutip dari laman resmi MA, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Adapun dalam perkara ini 7 terpidana sebelumnya telah divonis seumur hidup dalam kasus tersebut. Sejatinya terdapat satu terpidana lain dalam kasus ini yakni Saka Tatal, namun dia telah bebas setelah menjalani masa hukuman selama 8 tahun. Dua pertimbangan MA tolak PK 7 terpidana kasus Vina. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana kasus Vina, kata juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV. Yanto menjelaskan ada dua pertimbangan majelis hakim menolak permohonan PK tersebut. Pertama, tidak terdapat khilafan Judex Faksya dan Judex Juris Hakim dalam mengadili para terpidana. Dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP, ungkapnya. Melansir Kompas.com, PK 7 terpidana itu terbagi dalam dua perkara. Perkara pertama terregister dengan nomor 198 PKPID 2024 atas nama Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Perkara Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya diadili oleh Ketua Majelis PK, Burhan Dahlan dengan dua anggota majelis, Yohanes Priyana dan Sigit Triyono. Sementara itu, PK 5 terpidana lainnya, yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto terregister dengan nomor 199 PKPID 2024. Adapun PK 5 terpidana ini diadili oleh Burhan Dahlan serta dua anggota majelis, Jupriyadi dan Sigit Triyono. Sebagai informasi, dalam kasus Vina yang terjadi pada 2016 ini, total ada 8 orang terpidana. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup. Satu terpidana lainnya yakni Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara. Adapun Saka Tatal kini telah bebas murni. Kabar mengejutkan datang dari Rivaldi alias Ucil, terpidana seumur hidup kasus Vina Cirebon. Diketahui, Rivaldi telah bertunangan dengan kekasihnya, Yuli, pada Rabu, 11 Desember 2024, di Lapas Cirebon. Yuli rupanya turut mengikuti perkembangan kasus tersebut dan meyakini bahwa Ucil tak bersalah. Ayahanda Ucil, Asep Kusnadi menceritakan pertunangan putranya dengan calon istri berjalan lancar. Selain Asep, kuasa hukum Rivaldi, Titin Prialianti juga menyaksikan pertunangan di Lapas Cirebon. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri yang mendengar kabar baik itu sempat melontarkan pertanyaan menggelitik kepada Asep. Jika pertunangan ini berlanjut ke jenjang pernikahan, apakah Asep bakal mengundang Ibtu Rudiana, sosok yang diduga menjadi biang kerok anaknya terbelenggu penjara? Tak disangka, jawaban Asep justru membukakan pintu bagi Ibtu Rudiana untuk hadir. Asep meminta semua yang bermusuhan dengan anaknya tersebut harus diundang ke pernikahan Ucil. Selain 7 terpidana, MA juga tolak PK Saka Tatal terkait kasus pembunuhan berencana Vina Cirebon. Mahkamah Agung, MA,
telah menolak peninjauan kembali PK yang diajukan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat. Selain terhadap 7 terpidana, Ma juga menolak PK yang diajukan Saka Tatal yang merupakan mantan terpidana anak dalam kasus tersebut. Berstatusnya Saka sebagai terpidana anak lantaran pada saat kasus tersebut mencuat tahun 2016 lalu, Saka masih berusia di bawah umur. Adapun PK yang diajukan Saka Tatal terdaftar dalam nomor perkara 1688 PK_Pit.Sus 2020